Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton yang saya hormati, saudara-saudariku rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang ayat-ayat di mana Allah memperingatkan, menyinggung kepada orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat, atas karunia yang sudah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Di kesempatan sore hari ini kami ingin mengunggah sebuah tema yang berkaitan dengan mensyukuri atas nikmat Allah, yaitu orang yang tidak mensyukuri nikmat itu berarti dia mengharapkan hilangnya nikmat. Tema ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang ulama pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, "Man lam yashkuri ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakara ni'ama faqad qayyidaha bi iqaliha." Artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri segala nikmat, maka benar-benar ia telah menginginkan hilangnya nikmat. Dan barang siapa yang mensyukuri segala nikmat, maka benar-benar dia telah mengikat nikmat itu dengan kuat. Para penonton, pemirsa, saudara-saudariku yang saya hormati, kita tidak bisa memandang, tidak bisa menghargai nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan karena kecilnya nikmat, bukan karena kecilnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita, akan tetapi itu karena besarnya nikmat, besarnya karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada para manusia. Seperti pelanduk melihat gajah yang nampak hanya bagian tertentu saja, seperti binatang kecil dan pendek melihat besarnya gajah, maka binatang kecil itu tidak akan bisa melihat secara utuh gajah yang dilihat tersebut. Saking besarnya binatang, saking besarnya gajah menurut binatang kecil dan yang sangat pendek. Kita tidak bisa memandang, apalagi menghitung karunia nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya, saking banyaknya karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking besarnya nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kita atas nikmat yang diberikan Allah tersebut. Jangan sampai kita melalaikan, melupakan atas karunia yang telah kita terima. Manusia sudah tabiatnya
sudah menjadi tabiat dan kebiasaan, mendapatkan rongrongan dari hawa nafsu, ketika melupakan atas nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa mensyukuri atas nikmat karunia yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melupakan siapa yang memberi nikmat karunia tersebut. Ini adalah merupakan tabiat manusia, kebiasaan manusia melupakan karunia nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan kepada yang memberi nikmat karunia kepada kita. Seperti halnya orang yang sehat, nyaman bertahun-tahun menikmati kesehatannya, karunia kenikmatan berupa kesehatan. Bertahun-tahun dia merasa nyaman atas kesehatannya itu, tidak pernah merasakan sakit. Akan tetapi karena dia tidak mensyukuri, tidak mau berterima kasih atas karunia berupa kesehatan, bertahun-tahun dia merasa nyaman, tidak pernah sakit. Akan tetapi dia tidak mau mensyukurinya. Namun manakala dia sudah jatuh sakit, barulah dia menyadari dari hikmah bahwasanya kesehatan, bahwasanya sehat itu mahal harganya. Seperti halnya juga orang yang bertahun-tahun bergelimang harta benda, bergelimang kekayaan, segala kebutuhan mudah untuk dicukupi, namun dia tidak mau mensyukuri atas berlimpahnya harta benda, atas mudahnya kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Akan tetapi ketika dia jatuh bangkrut, miskin, maka uang 1% itu sangat berharga. Ketika bangkrut, jatuh bangkrut, menderita, maka uang 1% itu sangat berharga baginya. Dan juga seperti orang yang mendapatkan karunia kenikmatan berupa 2 biji mata yang masih mampu untuk melihat, memandang, diberi karunia kaki, masih diberi kemampuan untuk bisa berjalan kemana tujuan, diberikan karunia tangan, masih mampu untuk bekerja, memegang dan berbuat apa yang diinginkan. Akan tetapi dia tidak mau mensyukuri, menganggap kesehatan, kesempurnaan 2 biji mata, masih berfungsinya 2 kaki, masih aktifnya 2 tangan. Akan tetapi ketika semua itu dijabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia teringat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan mengadukan nasib yang sedang dia alami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika manusia telah diberi nikmat berupa kesehatan, berupa kemudahan, kekayaan harta benda,
kesempurnaan anggota badan. Akan tetapi dia tidak mensyukuri semua itu, maka berarti dia telah menginginkan hilangnya semua nikmat itu, menginginkan lenyapnya semua nikmat itu, menginginkan dicabutnya semua nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang mensyukuri atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu, maka dia berarti telah menginginkan nikmat itu tidak lepas darinya, menginginkan agar nikmat itu tidak lepas dari genggaman tangannya. Orang yang tidak mensyukuri nikmat berarti dia menginginkan hilangnya nikmat, dan orang yang selalu bersyukur, berterima kasih atas nikmat karunia Allah berarti dia menginginkan nikmat itu tidak lepas dari dirinya. Para pemirsa yang saya hormati, lalu bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah bersyukur itu dengan lisan boleh. Bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala boleh dengan lisan, boleh dengan hati, boleh dengan anggota badan. Akan tetapi bersyukur yang paling utama adalah dengan lisan, kemudian disertakan dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota badan. Habib Abdul Fattah Tabarrah rahimahullah ta'ala telah berkata, ketika seseorang bersyukur, maka hendaknya dengan lisan, yaitu dengan mengingat Allah, berzikir Allah, mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dia berada, kapanpun dia ada. Mengingat Allah dengan lisan seraya merasakan, menikmati karunia nikmat yang telah diterima itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah seraya merasakan kebenaran karunia nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan hati selalu terikat kepada Allah, selalu terikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya meyakini, seraya menyaksikan bahwa apa yang telah diterima, kesuksesan, kemudahan, berlimpahnya harta, kesehatan, mensaksikan dengan hati bahwa semua itu adalah nikmat karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan anggota badan, yaitu dengan selalu menjalankan amal kebaikan, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya cara kita bersyukur adalah dengan lisan, dirangkai dengan hati, lalu kemudian dengan pembuktian dengan anggota badan. Para pemirsa yang saya hormati, di akhir ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu malam berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seraya mencucurkan air mata, menangis, dan itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah berdoa, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk mengerjakan sholat 2 rakaat lagi, dan itu berlangsung sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Ketika saat pagi tiba, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda tadi malam risau sampai mencucurkan air mata? Padahal Anda ya Rasulullah telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa Anda ya Rasulullah telah dihapus, diampuni, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang." Lalu bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, yang aku risaukan adalah aku takut manakala aku masih belum menjalankan sesuai apa yang diperbuat oleh orang-orang yang ahli bersyukur." Dari hadis ini bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ditanggung, dijamin masuk surga, dijamin diampuni segala dosa, masih takut. Barangkali beliau tidak dikatakan sebagai orang yang ahli bersyukur. Para pemirsa yang saya hormati,